Salam sehat semuanya. Kami dari Universitas Unindra. Hari ini akan membahas sistem berbasis pengetahuan rekomendasi pemilihan Turing CVT dengan metode forward chaining berbasis web pada Dr. CVT. Mungkin perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Yang pertama adalah saya, Joshua Sasta, dengan NPM 202 143 500 505. Dan juga ada Robi Irhamni yang NPM-nya adalah 202 143 500 519. Juga ada Irfan Burhanuddin 202 143 500 556. Pada hari ini kami akan menjelaskan bagaimana aplikasi sistem berbasis pengetahuan pemilihan tuning CVT dengan metode forward chaining, dan juga memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana source code-nya bekerja. Juga yang terakhir ada simpulan. Ya, mungkin langsung saja ke praktek ke Dr. CVT. Yang pertama-tama ini adalah homepage kami. Ini adalah homepage kami. Kami memiliki tiga menu utama, yaitu ada 110 cc, 125 cc, 150 cc. Menu-menu ini yang akan kemudian dapat mencari tuningan yang tepat untuk CVT. Di sini kami juga memiliki dua mode, yaitu mode malam dan juga mode terang. Di sini pada web ini kami tidak memerlukan login, yang berarti ini dapat diakses oleh semua orang. Oke, baik. Mungkin kita coba untuk jalankan aplikasinya. Di menu 110 cc kita akan memperlihatkan untuk memilih berat badan, juga memilih tingkat akselerasi yang diinginkan. Mungkin kita akan mencoba punya saya, yaitu berat badan saya ada di kategori 81 sampai 85, dan saya ingin tingkat akselerasinya rendah. Maka sistem akan mencarikan rekomendasi CVT untuk untuk tuning motor 110 cc. Nah, di sini sudah terlihat yang pertama akan diberikan dulu spek standar. Di sini spek standarnya ada 110 cc, lornya 16 gram ya. Per CVT juga 1000, per senti juga 1000. Nah, pulley-nya 14. Nah, lalu kita akan mendapat rekomendasi CVT untuk akselerasi low, yaitu set rollernya menjadi 10, yang sebelumnya adalah 16 rollernya, CVT-nya menjadi 1200, yang sebelumnya 1000, yang standarnya 1000. Juga ada persentasenya 1200, yang standarnya sebelumnya adalah 1000. Nah, pulley tetap sama terlihatnya. Nah, di sini kami juga akan memberikan rekomendasi yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, di sini dikatakan akan memberikan tarikan optimal untuk akselerasi awal, cocok untuk penggunaan di area perkotaan atau jalan macet. Yang dimana ini adalah benar dengan kasus-kasus yang kita bisa lihat mungkin di jalanan sehari-hari, yaitu saat lampu merah ataupun ketika sedang persimpangan. Nah, namun ada juga kami memberikan kekurangan, yang dimana kekurangannya adalah tarikan di kecepatan sedang hingga tinggi akan terasa kurang bertenaga, karena di sini desain CVT-nya adalah low, yaitu untuk tarikan awal di mana 0 ke 40 sekitaran itu. Oke. Nah, kita akan kembali ke menu ini dan kita akan coba mungkin 125 cc. Nah, kasusnya seperti yang sama sebelumnya, yaitu 81 sampai 85, dan mungkin karena 125 cc kita sudah tidak perlu memikirkan low, mungkin kita akan mid ya. Langsung kita lihat rekomendasinya. Nah, spek standar untuk 125 cc biasanya itu adalah Loro 17, CVT 1200 dan Sentry 1200. Dan pulley-nya ada di 13,8. Akan diberikan rekomendasi yaitu set roller untuk ke 11, di mana yang sebelumnya 17, lalu CVT dinaikkan ke 1300, yang dimana sebelumnya 1200, dan per sentrinya adalah 1300, yang dimana sebelumnya 1200. Untuk pulley masih tetap sama. Nah, di sini kelebihannya menawarkan respons optimal untuk kondisi jalan yang beragam,
ideal untuk perjalanan harian. Nah, yang kekurangannya adalah tidak terlalu unggul di tarikan awal maupun pada kecepatan tinggi. Karena untuk akselerasi mid, tentunya saja kita akan mencari akselerasi yang nyaman, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat untuk di tengah-tengah. Nah, mungkin kita coba yang 150 cc. Untuk cc ini masih kasus seperti sama, 81-85, dan mungkin kita akan tarikan high, di mana motor 150 cc mungkin digunakan untuk kondisi-kondisi seperti touring atau sebagainya. Nah, rekomendasi CVT untuk motor metik 150 cc untuk spek standarnya adalah Explorer 18 per CVT 1500 per Sentry 1500 dan Pule 13,5. Untuk rekomendasi CVT akselerasi height adalah set roller 12 turun ya dibanding yang standarnya, set roller 18. Juga ada per CVT-nya dinaikkan. Oh, ternyata tidak. Untuk height ternyata CVT tetap sama. Per Sentry juga sama dan Pule-nya tetap sama. Nah, di sini ada kelebihan yaitu cocok untuk akselerasi maksimal di kecepatan tinggi. Ya, saat ideal untuk pengendara yang membutuhkan performa puncak pada kecepatan tinggi. Nah, kekurangannya adalah tarikan awal terasa kurang responsif dan konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros. Nah, untuk semua yang berat badan, akselerasi tingkat ini sudah kami buatkan rules. Itu misalnya 56 kita high. Nah, hasilnya akan berbeda yang sebelumnya di low. Semua ini sudah kami membuatkan rules, yaitu ada rulesnya di table rules ini dengan semua berbagai probabilitas yang bisa dimasukkan. Jadi fakta-fakta yang sudah diinput oleh user akan dicocok logikan oleh table rules dan juga akan dikeluarkan hasilnya berdasarkan uh, fakta-fakta yang sudah diberikan oleh user itu sendiri. Nah, kita akan kita akan berpindah ke bagian penjelasan source code atau codingan yang akan diambil ahli oleh Robi Irhamni. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua untuk di bagian codingan sendiri ya. Itu bisa dilihat di paling atas dulu. Ya, di paling atas dulu. Nah, di sini itu untuk halaman awal sama halaman mencari rekomendasi itu saya buat di satu view yang sama. Cuma nanti dia tuh beda ini aja sih, beda eh, resultnya. Nah, bisa dilihat di sini codingan ini saya bikin komponen kelasnya. Di sini tuh ada banyak variabel. Variabel-variabel ini kepakai untuk nyimpan pesan error ya untuk nge-set dia ini editable atau enggak untuk yang result tadi ya ketika dia udah dipilih atau udah sedang mencari rekomendasi. Terus juga ada input select range itu nggak untuk input usernya nih select range sama selectionnya. Ada kategori range dan selection itu banyak variabel yang saya set untuk bisa nampilin view yang kayak tadi gitu. Jadi di sini tuh ada function mount ya, agak ke bawah sedikit. Function mount itu jadi ketika website di load pertama kali itu dia tampilin apa gitu. Nah, di function mount ini saya coba baca selectionnya dari input parameter. Jadi apabila nanti selectionnya itu berisi 110, maka nanti akan menampilkan rekomendasi untuk motor yang 110. Begitu juga seterusnya ya, 110, 125, dan 150. Oke, baik. Initialize data itu lebih ke ini sih untuk mount dan initialize data ini saling berkaitan. Initialize data itu untuk ngambil dataset yang kita punya. Contohnya kayak berat badan range tadi dan selection tadi ya. Untuk tarikan bawah, menengah atau atas dan berat badan itu kita punya datasetnya. Jadi datasetnya itu kita simpan di sebuah variabel yang udah kita buat tadi di paling atas. Oke, baik, bisa ke bawah ya. Nah, di sini ada function save. Nah, di sini logiknya nih. Di function save itu saya set rate limit ya. Jadi karena ini bisa diakses oleh semua orang dan tanpa login ya. Itu menghindari bot cek gitu. Jadi saya
bikin rate limiter cuma bisa 3 kali selama selama itu ya, selama dia ngehit mencari rekomendasinya. Nah, lebih dari 3 kali dia harus menunggu dulu selama 60 detik gitu. Nah, di sini ada validasi juga. Jadi tadi apabila dia ingin mencari tapi nggak menginput requirement form yang ada, itu bakal muncul error ya, di mana selection range dari umurnya itu diperlukan sama selection uh, CC-nya itu tarikan menengah awal atau tingginya itu juga diperlukan. Nah, jadi setelah semua data itu valid, nanti di result row itu akan dicari tuh, akan dicari dia ini inputannya apa dan di dataset kita apa dari Excel yang tadi. Nah, di class row itu nanti bakal dicari, nah, terus nanti dari row itu akan menghasilkan result. Nah, apabila kalau nggak ada ya dia no found ya no matching found ya. Jadi nggak ada, data itu nggak ada. Nah, kalau misalnya ada, dia bakal ngebuat result output. Nah, result output ini nanti kita pakai buat report sih sebenarnya. Buat report, jadi kita bisa lihat user mana aja nih yang sering nge-hit untuk rekomendasi CVT-nya entah di 110, 125, atau 150. Nah, kalau itu udah terpenuhi semua, akan kembalikan result rule-nya gitu dengan metode forward chaining. Jadi forward chaining itu ada di result rule ya. Di result rule itu variabel tadi yang udah di set di atas ya. Jadi nanti disimpan di situ, terus nanti ditampilkan di HTML yang di bawah. Bisa scroll ke bawah, paling bawah, paling bawah. Nah, ini untuk inputnya. Nah, nanti akan ditampilkan di sini hasilnya, gitu ya. Mungkin gitu aja ya. Kalau ini tuh untuk hasilnya, kalau yang di atas else itu untuk formnya, bisa di atas. Nah, ini untuk formnya. Jadi ini satu view dua ini ya, satu view dua function gitu. Jadi satu view ini bisa buat dua halaman yang berbeda, tapi sebenarnya halaman yang sama gitu. Baik, mungkin gitu aja ya penjelasan singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Robi Fandi atas penjelasan codingannya yang sangat jelas. Nah, mungkin sekian dari kami akan eh, demo akan aplikasi yang ini, demo aplikasi rekomendasi CVT Motormatic pada dokter CVT ini. Maka kita akan berakhir kepada kesimpulan, yaitu web CVT dengan metode forward chaining membantu menemukan tuning roller yang optimal untuk pendekatan berbasis aturan. Sistem bekerja dengan mengumpulkan data awal, yaitu berat pengendara, data awal yaitu sisi dari motornya itu, yang kedua adalah berat badan, lalu tingkat akselerasi yang diinginkan oleh pengguna itu, lalu mencocokkannya dengan aturan-aturan yang ada yang sebelumnya ada di Excel sini ya, untuk aturan-aturan yang ada hingga menemukan rekomendasi yang sesuai, yaitu adalah output dari yang kita inginkan sebelumnya. Nah, proses ini memungkinkan hasil lebih akurat dan terpersonalisasi, menghindari trial dan error manual. Dan juga selain itu, metode ini mengotomatisasi pencarian roller yang pas, membuatnya lebih efisien dan cepat, sehingga pengguna bisa mendapatkan performa CVT yang optimal dan sesuai kebutuhan mereka. Oke, mungkin sekian dari kami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan selama presentasi ini berlangsung. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.